Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini kami dari Malam. kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proses manufaktur, dan kami ke bagian proses grinding. Nah, di sini ada 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Nurul Hidayat, ada Immanuel Kibet Sapusepa, ada Bagus Ahmad Sudrajat, ada Wanda Saputra Baitur Rahim, dan Yogi Maulana Yuliansyah. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama yaitu adalah definisi grinding. Nah, grinding sendiri merupakan proses pengolahan permukaan material dengan mata potong abrasif yang menggunakan roda gerinda sebagai alat pemotong. Lalu, proses grinding juga bagian dari pemotongan metalworking, dan prinsip yang sama juga berlaku untuk proses abrasif yang lebih tipis lagi seperti lapping dan pengamplasan. Grinding sangat terfokus pada hasil akhir permukaan material, pemolesan warna cat dengan material halus maupun penipisan ketebalan dan penyemiran warna cutting juga bisa digolongkan bagian dari proses grinding itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini ada contoh dari grinding. Di sini kami mengambil contohnya dari gerinda tangan dan nama dan fungsi bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu bagian kelistrikan. Bagian kelistrikan ini terletak pada bagian belakang. Bagian ini bertugas untuk mengontrol alur listrik yang masuk pada mesin dari mulai menuju ke saklar, kemudian menuju motor listrik. Yang kedua, yaitu bagian saklar. Saklar adalah komponen listrik yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Maka dari itu, kabel listrik pada komponen pertama pasti akan terhubung ke saklar. Nah, untuk slide selanjutnya bisa dibacakan untuk Mas Nurul Hidayat. Terima kasih. Nomor 3, kabel. Pada gambar di atas, kabel berwarna merah dan berwarna biru. 4, lamel komutator. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan arus dari kumparan stator menuju kumparan stator melalui sikat karbon. 5, lilitan atau kumparan rotor. Jika lamel dan kumparan ini disatukan disebut angker atau armatur rotor. 6, stator. Stator ini adalah bagian yang diam, sementara rotor adalah bagian yang bergerak pada fenomena pergerakan sebuah motor listrik. Fungsi dari stator adalah sebagai wadah dari kumparan stator sehingga menghasilkan medan magnet buatan. 7, bearing atau lahir bagian belakang. Berfungsi untuk menahan angker agar stabil tepat di tengah mesin. 8, sikat karbon atau karbon brush. Karbon ini berfungsi untuk menghubungkan arus dari stator pada lamel komutator. Kenapa memilih sifat karbon sebagai penyalur arus? Ya, karena sifat karbon memiliki tingkat efisiensi yang baik untuk mengalirkan arus listrik pada bidang yang bergerak. 9, kumparan stator. Terletak dan terkombinasikan dengan stator untuk memberikan gaya magnet. 10, kipas. Kipas ini terletak dan menempel bersama dengan angker. Fungsi tentu untuk mendinginkan mesin agar tidak cepat panas dan juga untuk membersihkan mesin motor listrik dari debu dan kotoran yang menempel sehingga mesin selalu bersih dan terjaga. 11, bearing atau lahir bagian depan. Biasanya berukuran lebih besar daripada bagian belakang pada beberapa gerinda. Untuk membuka lahir ini akan sangat sulit karena terhalangi oleh komponen yang cukup sulit dibuka, yaitu sebuah ring yang dibaut. Dan baut tersebut akan sulit dibuka juga karena terhalang oleh baling-baling kipas. 12, gear atau gigi kecil. Terletak dan menempel pada angker. Fungsinya jelas untuk memutar gigi yang besar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Immanuel Gilbert. Selanjutnya 14, lahir yang berfungsi untuk menahan dan menjaga kestabilan poros pisau dan gigi besar. 15, pisau gerinda. Bagian ini adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan benda kerja, entah itu besi, keramik, atau kayu. Pisau gerinda bermacam-macam sesuai dengan fungsinya masing-masing. 16, bagian penahan pisau agar tidak berputar. Bagian ini berfungsi untuk menahan pisau ketika ingin dibuka.
Selanjutnya adalah prinsip kerja mesin gerinda. Cara kerja dari masing-masing jenis mesin gerinda memang berbeda, namun secara umum prinsip kerja dari mesin gerinda ini ialah batu gerinda akan berputar kemudian akan bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadinya penajaman, pengasahan, pengikisan, maupun pemotongan. Dari sinilah akan didapatkan hasil berupa benda yang terpotong atau benda yang seakan semakin tajam atau benda dengan permukaan akan semakin halus, dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat membantu karena bisa mempermudah dalam menangani benda kerja yang ingin disempurnakan bentuk dan fungsinya. Secara spesifikasi, untuk prinsip kerja dari mesin gerinda datar bisa lagi dibagi menjadi dua macam, yaitu service grinding semi otomatis di mana saat memotong bisa dilakukan secara manual menggunakan tangan maupun dengan mesin secara otomatis. Kemudian secara surface grinding otomatis di mana saat proses pemotongan diatur menggunakan program numerical control dan komputer numerical control. Selanjutnya saya berikan kepada Mas Wanda Saputra. Mesin gerinda, khususnya gerinda tangan atau angel grinder, memiliki beragam fungsi dan dapat digunakan untuk berbagai macam permukaan. Tinggal menyesuaikan jenis mata gerinda apa yang digunakan. Ada 4 jenis pengerjaan yang umum dilakukan dengan menggunakan mesin gerinda tangan. Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, batu gerinda asah atau grinding well. Dari sekian banyak jenis kelengkapan untuk mesin gerinda, produk ini merupakan produk yang paling banyak dibutuhkan dan digunakan pada proses pengerjaan logam. Yaitu gerinda atau biasa disebut dengan grinding well, berfungsi untuk mengikis permukaan logam baik pada besi, baja maupun stainless steel. Spesifikasi jenis batu gerinda biasanya tertera pada label di bagian atas produk. Contoh kayak gambar di samping. Yang kedua yaitu batu gerinda fleksibel atau flexible disc. Batu gerinda fleksibel atau biasa disebut dengan flexible disc secara fisik memiliki bentuk seperti batu gerinda asah, namun lebih tipis dengan bagian permukaan memiliki pola atau pattern. Batu gerinda jenis ini biasanya digunakan untuk mengikis permukaan logam khusus pada area-area yang terbatas atau sempit. Fungsi lain dari batu gerinda fleksibel adalah dapat digunakan untuk memotong logam, namun kelemahan yang dihasilkan dari fungsi ini adalah area yang terpotong akan lebih banyak atau lebar daripada dengan menggunakan batu gerinda potong. Yang ketiga yaitu batu gerinda potong atau cutting well. Batu gerinda potong atau disebut dengan cutting well memiliki bentuk paling berbeda dibandingkan dengan batu gerinda lainnya. Batu gerinda ini memiliki bentuk yang datar dengan ketebalan yang dimiliki pada varian produknya mulai dari 3 mm hingga 8 mm. Sesuai dengan fungsinya, batu gerinda potong hanya berfungsi untuk melakukan pemotongan pada media logam, baik untuk besi steel, baja, hingga stainless steel, dengan tentunya menyesuaikan spesifikasi pada produk tersebut. Yang keempat itu sikat gerinda atau steel wear brush. Berdasarkan jenisnya, produk sikat gerinda atau steel wear brush akan berbeda menjadi 2 bentuk, yaitu rata atau well wear brush dan berbentuk mangkuk atau cup wear brush. Bentuk sikat gerinda adalah untuk membersihkan bagian-bagian permukaan logam dari adanya kotoran seperti karat, kerak, serta akibat proses oksidasi pada permukaan logam. Fungsi lain yang dapat dihasilkan dari sikat gerinda adalah untuk mengelupas lapisan permukaan kulit luar kayu dengan tujuan untuk menghilangkan lapisan tersebut. Untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan lebih lanjut pada kayu yang telah dihilangkan kulitnya tersebut. Untuk selanjutnya saya dijelaskan oleh Mas Bagus. Cara mengatasi masalah
jika ada bunyi yang bermasalah, seret kontra atau ke dalam nanti sampai lupa pada saat mengambil turun nomor piring harus sesuai dengan nomor piring yang tadi. Jika mesin gunakan jika kami sudah habis dengan Mas Mike sampean kurang dhuwur, Mas. tes. Diganti tetapi mesin gerinda tangan tersebut masih belum bisa hidup, maka ambillah multitester untuk mengecek bagian-bagian mesin gerinda tangan seperti kabel, saklar, dan stator. Jika salah satu bagian tersebut ada yang tidak terhubung, maka gantilah salah satu bagian yang tidak terhubung tersebut dengan yang baru. 3. Bunyi kasar. Untuk masalah yang satu ini ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah gear penghubung yang sudah aus atau rontok, sehingga menimbulkan bunyi yang sedikit berisik. Cara mengatasinya yaitu dengan mengganti gear penghubung yang rusak tersebut dengan gear penghubung yang baru. Penyebab yang kedua yaitu bearing kocelak, sehingga putarannya menjadi tidak seimbang dan tidak beraturan. Jika terdapat bearing yang kocelak atau rusak, segeralah untuk mengganti dengan bearing yang baru. Lanjut, Mas. 4. Bau gosong atau keluar asap. Masalah bau gosong atau keluar asap pada mesin gerinda tangan ini disebabkan oleh adanya gesekan antara armatur dengan stator. Gesekan tersebut dapat terjadi karena pengaruh dari putaran armatur yang sudah tidak seimbang. Jika mengalami hal seperti ini, segeralah untuk mematikan mesin gerinda tangan tersebut. Karena jika mesin gerinda tangannya sudah berbau gosong atau keluar asap, biasanya armatur dan statornya mengalami kebocoran. Dan solusi terbaik dari masalah ini yaitu dengan membeli mesin gerinda baru. Karena biaya untuk mengganti kedua bagian tersebut hampir sama dengan membeli mesin gerinda tangan yang baru. 5. Bodi netrum saat dihidupkan. Masalah ini terjadi karena adanya kabel yang terkelupas dan menyentuh rangka mesin, sehingga pada saat mesin gerinda tangan tersebut dihidupkan atau nyetrum. Untuk mengatasi masalah ini yaitu mengecek seluruh saluran kabel yang ada pada mesin gerinda tangan. Jika menemukan kabel yang terkelupas, maka segeralah untuk menutup dengan menggunakan isolatif. Itulah beberapa masalah mesin gerinda tangan dan cara mengatasinya. Semoga bisa menambah ilmu manfaat. Contoh hasil produksi pada mesin gerinda tangan. Besi teralis pagar. Pembuatan besi teralis pagar biasanya menggunakan besi panjang yang dipotong menggunakan gerinda kemudian dilas untuk menyatukan besi satu dengan yang lain, dan menggerinding untuk menghaluskan permukaan yang kasar dari bekas pemotongan maupun sisa dari las. Ya, sekian, terima kasih. Silakan Mas Yogi. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.